see what I see? Hai, kali ini aku mau cerita lagi pengalaman yang dialami temanku sih. Waktu zaman aku kerja, kalau nggak salah sekitar tahun 2011. Jadi waktu itu di kerjaan atau di tempat kerjaku, biasalah kalau istirahat kan suka ngobrol-ngobrol gitu sambil makan siang kan, atau kadang makan malam. Terus waktu itu salah satu temenku ada yang cerita lah. Ya biasa aja sih sebenarnya, karena kan aku juga nggak cerita aku ngalamin banyak hal horor atau apapun itu. Cuman tiba-tiba lagi makan gitu di kantin tempat kerja, temanku tuh bilang, tahu nggak? Dulu gue tuh pernah ngalamin kejadian mistis banget deh. Pokoknya aneh banget kejadiannya. Waktu gue masih pacaran sama laki gue yang sekarang, gitu kan. Oh ya, kebetulan temanku ini umurnya di atasku dan dia udah nikah waktu itu. Terus aku nanya, emang kejadian apa? Nah, dia tuh cerita lah. Dulu dia itu pacaran sama suaminya yang sekarang. Panggil aja Mas Anto. Si temanku ini Mbak Putri. Jadi Mbak Putri ini masih pacaran sama Mas Anto, dan biasalah mereka kalau libur kerja tuh kayak jalan-jalan, naik motor gitu kan. Mbak Putri juga keadaannya dia ngekos di Jakarta, sedangkan Mas Anto dia tinggal di rumahnya sendiri, rumah keluarganya lah gitu, rumah orang tuanya. Karena Mbak Putri itu rumah orang tuanya di Bekasi, sedangkan dia kan kerjanya di daerah Jakarta Selatan. Jadi kayak kejauhan aja gitu buat pulang pergi. Nah, dia tuh bilang, waktu libur kerja, dia mutusin lah buat jalan-jalan ke kebun teh yang ada di Bogor. Terus jalan kan sama Mas Anto ini ke Bogor naik motor berdua. Tiba-tiba hujan lah waktu itu, dia bilang. Awalnya sih mereka ya udah seneng-seneng aja jalan-jalan ke Bogor, makan, nongkrong, foto-foto di kebun teh katanya. Terus habis itu ya udah pulang. Pas arah pulang hujan gede. Hujan gedenya sih karena kan kayak udah mulai sore banget, terus emang udah mendung banget sebelumnya, dan mereka lupa nggak bawa jas hujan. Akhirnya neduh di salah satu warung yang emang udah kayak warung udah nggak dipakai gitu deh. Lantainya aja udah berdebu banget, kotor banget sampai kayak lengket gitu, kata Mbak Putri. Nah, pas neduh itu Mbak Putri tuh kayak ngerasa ada yang niup lehernya gitu, cuman padahal nggak ada siapa-siapa. Dan ya udah, emang hujannya juga lagi hujan angin, terus si Mas Antonya juga di sampingnya Mbak Putri, jadi kayak nggak mungkin aja Mas Anto ngisengin Mbak Putri gitu niup-niup lehernya, kayak nggak mungkin banget. Ya udah, Mbak Putri mikirnya oh mungkin itu angin kali. Tapi anehnya tuh di lehernya tuh kayak berasa banget dinginnya, kayak aneh lah. Dan Mbak Putri pun mulai kayak ngerasa mual kayak gitu. Tapi masih mikirnya oke, mungkin gue masuk angin. Setelah hujan agak reda, terus mereka lanjutin lah buat pulang. Mas Anto nganter ke kosannya Mbak Putri. Setelah itu Mas Anto pulang. Dan setelah kejadian itu, Mbak Putri bilang dia itu mulai aneh karena sering banget ngimpi. Kayak dia ngimpi lagi duduk di taman, tapi sebelahan sama ular gitu, ular gede banget. Terus dia juga kadang ngimpinya tuh kayak lagi dililit ular, kayak aneh banget ngimpinya tentang ular. Terus
Dan Mbak Putri ini kan dia SPG ya. Jadi SPG itu waktu itu rambutnya ada yang panjang, ada yang pendek. Untuk yang rambutnya yang panjang itu kan harus dicepol, dan yang pendek tuh sebahu nggak apa-apa digerai. Dan Mbak Putri ini orangnya agak-agak tomboy, rambutnya dia tuh digerai sebahu. Cuman setiap kali dia bersihin kamar, nyapu, ngepel, dia selalu nemu helaian rambut yang panjang banget. Tapi temennya dia itu nggak ada yang rambutnya sepanjang itu, dan nggak ada juga yang nginep di kamar kosnya. Itu kayak aneh banget buat dia. Cuman dia mikir lagi, oh mungkin ini rambut anak kos lain kali, ke bawah angin masuk ke kamarnya gitu. Cuman lama-kelamaan tuh rambutnya tuh bukan cuman sehelai dua helai, jadi kayak gulungan rambut gitu, kayak gulungan rambut rontok gitu deh. Di kamar mandi, kadang di deket lemarinya dia, kadang di bantalnya dia. Terus Mbak Putri tuh mulai aneh, tapi ya udahlah gitu. Dia nggak mau terlalu ambil pusing, dia biasa aja aktivitas kerja, kalau libur jalan sama pacarnya. Tapi di sisi lain, pacarnya itu cerita dia itu akhir-akhirnya tuh sering banget ngimpi dimaki-maki sama perempuan, suruh jauhin Mbak Putri. Dimaki-maki sama perempuan, suruh jauhin Mbak Putri. Bahkan beberapa kali sering banget ngimpi ketindihan sama sosok perempuan yang serem banget, mukanya hancur. Terus juga suasananya juga nggak enak di kamarnya Mas Anto. Akhirnya ya udahlah, di tempat kerjanya Mas Anto itu ada security yang ternyata dia kayak ngerti gitu loh, ngerti sama hal-hal mistis. Terus security-nya tuh bilang, Mas Anto sini dah, mau dibilangin. Terus kata Mas Anto, kenapa Pak? Ada yang ngikutin tuh gitu kan. Terus Mas Anto bilang, ngikutin apaan Pak, orang saya sendiri. Lah itu di belakangnya ada yang ngikutin, kagak suka Mas Anto pacaran sama pacarnya. Terus kata Mas Anto, loh kenapa? Kok gitu? Terus akhirnya si security-nya tuh kayak nanya-nanya lah, Mas Anto habis dari mana? Habis ngapain? Bla bla segala macem, diceritain lah. Habis dari ini. Akhirnya nemulah jawabannya si security ini. Kalau yang ngikutin Mas Anto itu sosok yang ada di warung waktu Mas Anto dan Mbak Putri neduh di Bogor. Terus akhirnya Mas Anto kayak, yaudah tolong dong diusir, kayak gitu-gitu kan. Dan security-nya bilang, ini kan kejadiannya berhari-hari ya, Mas Anto ngobrol sama security-nya. Dan security-nya bilang, kalau sosok ini tuh ngikutin Mas Anto karena sosok ini gak suka Mas Anto pacaran sama Mbak Putri. Karena sebenarnya si sosok ini itu suka sama Mbak Putri. Tuh kayak, ini tuh sosoknya tuh kuntilanak, perempuan, penunggu warung kosong yang ada di pinggir jalan itu. Dia ngikut Mbak Putri karena suka sama Mbak Putri, dan akhirnya dia gangguin Mas Anto buat jauhin Mbak Putri. Ini kuntilanak perempuan loh, tapi suka sama Mbak Putri. Terus akhirnya ya udah, mereka janjian lah untuk ketemu bertiga. Jadi pas security-nya masuk pagi, Mas Anto masuk pagi, Mbak Putri juga masuk pagi. Kan Mbak Putri beda tempat kerja ya sama Mas Anto. Janjian lah ketemu pas pulang kerja. Pas ketemu gitu, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya security-nya itu ngarahin lah Mas Anto sama Mbak Putri untuk kayak berobat atau ngebersihin diri ke guru ngajinya si security ini. Terus akhirnya setelah itu ketemu si guru ngaji security ini, dikasih air, terus dikasih amalan-amalan yang
akhirnya ya udah, kata Mbak Putri, kata Mas Santo, udah nggak ngalamin aneh-aneh lagi. Dan terakhir sih kata Pak Ustadznya atau guru ngajinya, atau guru ngajinya lah kalau nggak salah, guru ngajinya si security ini, katanya bilang kalau si kuntilanaknya itu udah pulang, udah pergi lagi, udah balik lagi ke tempatnya dia gitu, di warung itu, udah nggak ngikutin Mbak Putri lagi. Dan si Mbak Putri dan Mas Anto ini diceritain sama Pak Ustadznya kalau si kuntilanak ini awalnya dia korban kecelakaan yang tidak terlalu jauh dari warung yang mereka neduh. Dan kenapa si kuntilanak ini suka sama Mbak Putri? Karena waktu kecelakaan itu katanya sih dia lagi kayak sakit hati gitu sama pacarnya, terus ngebut, akhirnya kecelakaan. Dan di situ dia jadi benci banget sama laki-laki dan suka sama perempuan. Cuman ya balik lagi, kata Pak Ustadznya, ya terserah kalian mau percaya atau enggak, karena balik lagi, mereka itu kan kadang nggak bisa dipercaya, kadang omongannya ya ngarang aja, suka-suka si hantu itu. Jadi nggak usah terlalu percaya 100% sama apa yang hantu itu ceritain. Ya gitu aja sih cerita dari Mbak Putri. Dan akhirnya Mbak Putri nikah deh sama Mas Santo. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com